Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini masih lanjutan dari vikon sebelumnya ya, tentang pembagian polinomial dan teorema sisa. Kompetensi dasarnya itu masih sama, kalian baca sendiri aja ya. Nah, sekarang ke pembagian polinomial. Nah, yang ini udah dijelaskan waktu vikon ya. Jadi lihat aja di video sebelumnya. Teorema sisa. Nah, ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi kalian tinggal lebih pahami aja. Paling dari sini ada sedikit tambahan ya. Untuk yang pembagi ini biasanya dilambangkan dengan dx ya. Dx itu diambil dari kata divisor. Jadi untuk rumus teorema dalam bentuk teorema sisanya itu bisa ditulis Px sama dengan ini dari sini ya. Jadi karena X kurang H itu merupakan pembaginya, kita tulisnya dx aja. Dikali Hx tambah sisa. S-nya itu sisa ya. Nah, ini rumusnya. Kita langsung ke contoh. 1. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat kurangi 5 dengan x tambah 3. Nah, ini mau pakai cara apa nih? Kalau mau bagi kurung boleh, mau pakai cara Horner boleh. Coba yang bagi kurung aja dulu ya. Nah, pembaginya x tambah 3 dibagi dengan 2x 3. 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat. Karena seharusnya harus berurut ya, ini udah pangkat 3, 2, tinggal pangkat satunya belum ada. Jadi kita cantumin pangkat satunya, koefisiennya 0. 0x pangkat 1 kurangi ini 5 ya, x pangkat 0. 2x pangkat 3 dibagi x, 2x kuadrat. 2x kuadrat kali x, 2x pangkat 3. 2x kuadrat kali 3 itu 6x kuadrat kurangi, ini habis, negatif 4, x kuadrat kurangi 6x kuadrat, jadi negatif 10x kuadrat. Turunin yang 0x-nya, 0x, 10, negatif 10x kuadrat bagi x itu negatif 10x, negatif 10x kali x negatif 10x kuadrat, negatif 10x kali 3, negatif 30x. Kurangi lagi, ini habis, 0 kurangi negatif 30x, jadi 30x ya. Turunin yang negatif 5, 30x kali 30x bagi x itu 30. 30 kali x 30x. 30 kali 3 90. Kurangi, ini habis, ini jadi negatif 95. Dan ini sisanya. Ini pakai cara bagi kurung. Dan kalau Horner gimana? Untuk cara Horner berarti x tambah 3-nya kita bikin dulu sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan negatif 3. Jadi nanti dibaginya dengan negatif 3. Koefisiennya tulis ya, berarti kayak gini ya. Koefisiennya aja langsung 2, negatif 4, 0, sama negatif 5. Itu di sini negatif 3 ya. Ditambah 2-nya turunin. 2 kali negatif 3 itu negatif 6, simpan sini.
negatif 4 tambah negatif 6, negatif 10. Negatif 10 kali negatif 3, 30. 0 tambah 30, 30. 30 kali negatif 3, negatif 90. Jumlahin jadi negatif 95. Dan sama ya. Oke, yang ditanya hasil bagi sama sisa pembagian. Jadi hasil baginya itu yang HX ya, hasil bagi HX, berarti hasilnya itu yang ini, yang di bawah sini. Yang dari sini sampai sini. Nah, karena 30 itu ujungnya itu harus bentuknya konstanta, berarti ini jadi pangkat 1, ini jadi pangkat 2. Ya kan, ini konstanta itu kan pangkat 0 ya, X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Jadi hasil baginya 2X kuadrat dikurangi 10X tambah 30. Terus sisanya, ya ini negatif 95. Ditulis dalam bentuk teorema gimana? Rumusnya apa tadi? PX sama dengan DX dikali HX tambah sisa. Nah, kalau kalian bingung ngapalin rumus ini, gini aja. Jadi kan kalau dengan kata-kata ya, jadi rumus ini bisa ditulis dengan ini PX itu kan yang 2X pangkat 3 kurangi 4X kuadrat kurangi 5 dibagi dengan X tambah 3. Itu sama dengan ini kan, ini bagi ini tuh hasilnya ini ya. Ya kan? Hasilnya ini. Ya udah kita tulis sama dengan hasilnya 2X pangkat 2 kurangi 10X tambah 30, tapi masih ada sisa. Nah, sisanya itu sebenarnya dia masih harus dibagi ini ya, sampai nanti hasilnya 0. Cuma karena tidak memungkinkan, jadi sisanya ini kita udah aja sampai di sini sisa. Dengan catatan sisanya ini masih harus dibagi dengan ini. Jadi negatif 95 itu masih harus dibagi dengan X tambah 3. Jadi ya udah penulisan secara teoremanya seperti ini. Ini penulisan kalau kalian lupa rumus ya, lupa kalau PX itu apa, DX itu apa, HX itu apa, atau sama S itu apa. Jadi kalau lupa logikanya seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian ingat, ini lebih simpel lagi. Ya udah kalian tinggal tulis sesuai rumusnya. Karena rumus tercipta, teorema tercipta itu untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman. PX itu tadi apa? Yang dibagi. Berarti yang dibagi itu yang ini. Jadi kita tulis ini. 2X pangkat 3 kurangi 4X kuadrat kurangi 5 sama dengan DX-nya itu yang pembaginya. Berarti yang ini X tambah 3. Terus HX-nya itu hasil bagi. Berarti yang ini hasil baginya tadi tulis. Terus S-nya itu sisa negatif 95. Udah deh gini penulisannya kalau secara teoremanya. Nomor 2, bagilah 5X pangkat 3 kurangi 14X tambah 3 dengan X kurangi 2. Tentukan suku banyak PX itu dalam bentuk PX sama dengan X kurang 2 kali HX tambah S. Berarti sekarang disuruh penulisannya dalam kayak gini ya. Nah, jadi kita pertamanya harus bagi dulu ini dengan ini. Pakai cara Horner aja ya, salah satu aja. Cara Horner aja, tapi kalau kalian mau coba cara bagi kurung, boleh kalian coba sendiri. Kita sekarang pakai cara Horner. Lihat pangkatnya ya, ini pangkat 3, ini pangkat 1, berarti yang nggak ada 2. Berarti kita munculkan dulu nih.
PX-nya. PX pangkat 3, karena pangkat 2-nya nggak ada, berarti tambah 0, X pangkat 2, terus pangkat 1, terus pangkat 0 ya. Ini ya. Langsung cara Horner, ini X kurang 2 dibikin ini aja. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 gitu aja ya. Jadi nanti ini dibagi dengan 2, 5, 0, negatif 14 sama 3. Jumlah 5 turunin, 5 kali 2 10, simpan sini. 0 tambah 10, 10, 10 kali 2 20, simpan di sini. Negatif 14 tambah 20 itu 6. 6 kali 2 12, simpan di sini. 3 tambah 12 15. Jadi ini sisanya ya. Oke. Berarti kita kelompokkan nih. HX itu hasil bagi dan S itu sisa. HX-nya itu yang mana? HX-nya hasil baginya berarti yang ini sampai sini. Ini kan sisa. Ya, ini HX-nya. Berarti HX-nya itu ini 6-nya itu pangkat 0 ya. Berarti ini pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi 5X pangkat 2. Ini harus pangkat 1 ya. Jadi 10X pangkat 1 tambah 6. Nah, sebagai konstanta. Sisanya itu 15. Jadi kalau ditulis dalam bentuk ini, PX sama dengan X kurangi 2, ini sebagai pembaginya, kali HX-nya yang ini, 5X kuadrat tambah 10X tambah 6, tambah sisanya 15. Ya, jadi hasilnya ini. Sekarang masuk ke pembagian dengan AX kurang B. Jadi kalau sebelumnya itu jenis pembagiannya X min B, sekarang AX min B. Berarti ada koefisien yang mengiringi X ya. Dengan menggunakan teorema sisa, kita dapat menentukan suatu persamaan baru untuk polinomial atau suku banyak PX dibagi dengan AX kurang B, yaitu sebagai berikut. Dalam teorema sisa yang sebelumnya itu kan bentuknya begini ya, PX sama dengan X kurang H, ini sebagai DX-nya kali HX, ini kan ya, tambah sisa. Nah, ini kan bentuknya X, di mana koefisiennya 1. Nah, kalau ini koefisiennya selain 1. Misalkan kita tulisnya PX. Kalau kita ganti kok, karena kita mau membuktikan mencari teorema baru ya, untuk yang bentuknya koefisiennya itu selain 1. Jadi makanya ini kita ganti aja dengan AX kurang B. Nah, yang kita butuhkan ini pembaginya kan, X-nya itu berapa. Jadi PX-nya itu bisa kita tulis supaya jadi kita buat yang di dalam kurung ini sama seperti ini. Jadi koefisien X-nya itu 1. Nah, gimana? Berarti A-nya itu harus simpan di luar ya. Jadi A-nya simpan di luar. Berarti dalamnya ini X, A kali X, AX kan. Nah, sekarang A kali berapa supaya hasilnya negatif B? Berarti kali B per A. Gitu ya. A kali negatif B per A berarti hasilnya negatif B ya. Ini kali HX. Kesananya masih sama. Tambah sisa. Nah, jadi beginilah. Jadi untuk yang koefisien X-nya itu selain 1, ini cara penulisannya seperti ini.
cara untuk mencarinya ya. Jadi sisa pembagian suku banyak PX oleh AX kurang B adalah PB per A. Kalau sebelumnya kan karena X-nya itu koefisiennya 1, yang ini, jadi bentuknya di sini PX-nya itu ya X saja. Kalau misalnya yang selain 1 dan selain 0, ini P-nya yang asalnya X jadi B per A. Contoh ya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurangi 11x tambah 8 dengan 3x kurangi 1. Sebelumnya berarti ini 3x ini 1, kita bikin sama dengan 0 aja ya. Misalkan sama dengan 0, 3x berarti sama dengan ini 1. X-nya sama dengan 1 per 3. Kita pakai cara Horner aja ya. Di sini koefisiennya cek, pangkatnya 3, 2, 1, 0. Udah lengkap ya, berarti kita bisa langsung ini di pembaginya 1 per 3. Ini koefisiennya 3, 5, negatif 11, 8. Oke, langsung jumlahkan, 3-nya turun, 3 kali 1 per 3, 1 simpan sini, 5 tambah 1, 6 kali 1 per 3, 2 2-nya simpan sini, negatif 11 tambah 2, negatif 9 kali 1 per 3, negatif 3 8 tambah negatif 3, 5. Oke, ini sisa, berarti hasil baginya itu yang ini ya, dari sini sampai sini, ininya pangkat 0, ini pangkat 1, berarti ini pangkat 2. Jadi 3x pangkat 2 tambah 6x kurangi 9, pangkat 0 ya. Terus sisanya 5 ya. Nah, kalau penulisan dalam bentuk PX-nya gimana? PX sama dengan tadi itu DX ya, kali HX tambah S. DX-nya itu pembaginya yang ini 3x min 1. HX-nya itu ini. Sisanya, S-nya sisa ya, yang 5. Ini PX-nya boleh nulis PX aja atau mau diganti sama ini, PX-nya boleh. Sekarang yang bentuk kuadrat. Kalau tadi pangkatnya, X-nya pangkatnya 1 ya. Sekarang gimana kalau pangkatnya yang lebih dari 1? Misalkan kuadrat. Misalkan contoh soalnya begini ya. 3x pangkat 3 kurangi 7x kuadrat kurangi 11x tambah 4 dibagi dengan x kuadrat kurangi x kurangi 2. Nah, sama dengan berapa nih? Ini kita cari. Kita coba yang cara bagi kurung. 3x pangkat 3 bagi x itu 3x. 3x kali x kuadrat 3x kuadrat. 3x kali x negatif 3x kuadrat. 3x kali negatif 2 itu negatif 6x. Oh ya, cek ini koefisiennya udah lengkap ya. 3, 2, 1, 0. Berarti aman, tulis semua. Kurangi. Ini habis. Negatif 7 kurangi negatif 3. Itu jadi negatif 4x kuadrat. Negatif 11x kurangi negatif 6x. Jadi negatif 5x. Nah, karena di sini 3 pembaginya, jadi kita turunin yang 4-nya langsung. Jadi harus ada 3 suku juga.
negatif 4x kuadrat dibagi x kuadrat, negatif 4. Negatif 4 kali x kuadrat, negatif 4x kuadrat. Negatif 4 kali negatif x, jadi plus 4x. Negatif 4 kali negatif 2, plus 8. Kurangi, ini habis. 5x kurangi 4x, negatif 9x. 4 kurangi 8, negatif 4. Di sini udah nggak bisa ya, udah karena pangkat tertingginya 1 di bawah lebih kecil dari pangkat tertinggi di sini, jadi udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi yang ini itu merupakan sisa. Coba kita lihat, ini sisanya itu bentuknya linear ya, karena masih mengandung variabel dengan pangkatnya 1. Jadi sisanya bentuknya linear. Nah, dapat disimpulkan secara umum, jika suku banyak px dibagi oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sisanya berbentuk linear, atau misalkan px tambah q. Px sama dengan dx kali hx tambah s, dengan dx-nya itu adalah yang pembaginya, yaitu yang bentuk kuadrat dikali hx tambah sisanya itu bentuknya linear. Jadi udah dapat disimpulkan kalau sisanya itu pasti bentuknya linear. Karena kenapa bentuknya linear? Karena pasti sisa itu kan udah nggak bisa dibagi lagi ya artinya. Jadi kenapa nggak bisa dibagi lagi? Karena pangkatnya itu pasti di bawah dari x pangkat 2. Yaitu ya pangkat 1. Kalau di sininya bentuknya linear, misalkan anggap kita tutup ininya x pangkat 2 sama minus ini, jadi dibaginya misalkan x kurang 2. Berarti karena dia udah nggak bisa dibagi, berarti ada pangkat yang di bawah x pangkat 1, yaitu pangkat 0, berarti sisanya konstanta gitu. Kalau yang pembaginya linear. Kalau yang pembaginya bentuknya kuadrat, ya sisanya bentuknya linear gitu ya. Dan hasil baginya juga bentuknya linear. Pakai cara Horner bisa nggak sih? Untuk yang kuadrat itu tidak bisa memakai cara Horner, karena ini merupakan pasti ada 2 faktor ya dari kuadrat ini. Nah, karena ada 2 faktor ya nggak bisa dipakai dengan cara Horner. Masih ada alternatif lain, tapi syaratnya alternatif yang ini itu untuk yang pembaginya itu yang bisa difaktorkan gitu ya, dengan faktor rasional. Kalau yang tidak bisa difaktorkan itu pakai cara bagi kurung gini ya. Oke, kita coba untuk alternatif lain. Ini alternatif 1 ya, cara bagi kurung. Sekarang kita coba yang alternatif keduanya. Kita tulis teoremanya dulu. Px-nya itu, berarti pakai teorema yang ini ya. Px-nya itu yang dibagi yang ini ya. Kita tulis dulu 3x pangkat 3 kurangi 7x kuadrat kurangi 11x tambah 4. Lalu tulis pembaginya yang bentuknya kuadrat. Sama dengan x kuadrat min x min 2 kali hx ya. Hx-nya karena ceritanya nih, ini kan kita mau coba alternatif 2, jadi hx-nya belum tahu ya hasil baginya. Nah, kita tulis aja dulu kayak gini. Tambah sisanya juga berarti kita belum tahu ya. Masih ditulis dalam bentuk ini, px tambah q. Justru kita akan mencari sisa kan ya. Ini kita cari yang bentuk kuadrat ini, cari pemfaktorannya. Pemfaktorannya berarti ada 2 ya. Nah, ini berapa aja nih? Ini yang dikali negatif 2, yang dikali hasilnya negatif 2, yang ditambah hasilnya negatif 1. Angkanya berapa aja nih? Negatif 2 tambah sama 1 ya. Nah,
Negatif 2 kali 1 kan negatif 2 hasilnya. Terus negatif 2 tambah 1 kan negatif 1 hasilnya. Oke. Nah, ini hasil pemfaktoran dari sini. Ininya tulis lagi. Ini juga kita tulis lagi. Nah, berarti ada 2 nilai X di sini. Yang pertama, X min 2. Kita bikin sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Kita substitusi ke persamaan ini. Untuk X sama dengan 2. Oke. Jadi masukin nih semua yang ada X-X-nya. Jadi 3 kali 2 pangkat 3 kurangi 7 kali 2 pangkat 2 kurangi 11 kali 2 tambah 4 sama dengan ini 2 kurangi 2 kali 2 tambah 1 HX tambah P kali 2 tambah Q. Ini jadi berapa? 2 pangkat 3 8 kali 3 24. Ini jadi 28 ya, 2 kuadrat kali 7. Negatif 11 kali 2 negatif 22 tambah 4 sama dengan 2 kurangi 2 itu 0. 0 kalau dikali ke sini itu hasilnya tetap 0. 0 dikali ke HX juga hasilnya tetap 0. Jadi di sini 0 tambah P2 tambah Q. Jadi P2-nya jadi 2P tambah Q. Ini sama dengan nih. Ini jadi berapa nih? Negatif 4, negatif 26 tambah 4 negatif 22 sama dengan 2P tambah Q. Itu ya. Ini jadi bentuk persamaan. Terus untuk yang X-nya sama dengan satu lagi. Nah, ini kan ada X plus 1 ya. Sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan negatif 1. Substitusi ke sini X. Sama kayak ini ya. X sama dengan negatif 1. Berarti 3 kali negatif 1 pangkat 3 kurangi 7 kali negatif 1 kuadrat kurangi 11 kali negatif 1 tambah 4 negatif 1 sama dengan negatif 1 kurangi 2 negatif 1 tambah 1. Ini HX berarti jadi P kali negatif 1 tambah Q ya. Nah, ini tulis di sini aja ya. Ini jadi hasilnya aja langsung. Ini negatif 1, negatif 3, negatif 7, negatif 10, plus 11, 1 tambah 4, 5 ya. Jadi ini 5. Negatif 1 tambah 1 itu 0. 0 kalau dikali ke sini 0. 0 kali HX ya 0. Tambah ini negatif P tambah Q. Jadi yang ini tuh udah pasti 0 ya. 0 tambah negatif P tambah Q. Jadi kita tulis aja langsung negatif P tambah Q. Jadi ini persamaan yang kedua. Nah, udah dapat kayak gini, kebayang dong ini diapain nih? Ada 2 persamaan kayak gini. Iya, kita eliminasi dan substitusi. 2P tambah Q sama dengan negatif 22 sama negatif P tambah Q sama dengan 5. Q-nya udah sama, langsung dikurangi. 2P kurangi negatif P, 3P. Q kurang Q, itu habis. Ini negatif 22 kurangi 5, negatif 27, jadi jadi P-nya negatif 9. Negatif 9 kita substitusi ya pakai yang ini aja. Negatif P tambah Q
sama dengan P-nya negatif 9 jadi 9, sama dengan 5 ya ini ya. Ini jadi 9 tambah Q sama dengan 5. Q-nya berarti 5 kurang 9 negatif 4. Oke, jadi P-nya negatif 9, Q-nya negatif 4. Jadi sisa pembagian pembagiannya itu, ini kan bentuknya PX tambah Q ya. Jadi P-nya itu negatif 9, X tambah Q, berarti kurangi 4. Oke, ini sama kan dengan yang ini. Nah gitu, jadi alternatif 2-nya seperti ini. Terserah kalian mau pakai cara yang mana, bebas ya, yang kalian pahami aja. Tapi kayaknya lebih simpel yang cara 1 ya. Ada kelemahannya untuk alternatif 2. Alternatif 2 itu hanya bisa dipakai jika hanya mencari sisa. Kalau yang ditanyanya sama hasil bagi, di sini tidak bisa dicari hasil bagi karena nggak ketahuan tuh di sini hasil baginya berapa, cuma ketahuannya sisanya aja. Jadi kalau ditanyanya hasil bagi dan sisa, kalian pakai alternatif 1 aja. Tapi kalau ditanyanya cuma sisa, alternatif 1 bisa, alternatif 2 bisa. Oke, langsung ke contoh. Tentukan sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurangi 7x tambah 3 dibagi x kuadrat kurangi 4. Oke, mau pakai cara apa nih? Bagi kurung atau yang kedua tadi? Oke, mau bagi kurung dulu boleh. Alternatif 1. Pembaginya x kuadrat. Nah, ini lihat ya. Ini juga harus berurut pangkatnya. Ini pangkat 2 karena nggak ada pangkat satunya. Jadi pangkat satunya itu koefisiennya kita tulis 0 ya. Ditambah 0x baru kurangi 4. 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurangi 7x tambah 3. Nah, 2x pangkat 3 bagi x kuadrat itu 2x. 2x kali x kuadrat itu 2x pangkat 3. 2x kali 0 itu 0. Terus 2x kali negatif 4 negatif 8x. Kurangi. Ini habis, ini sisa 5x kuadrat. Negatif 7x kurangi negatif 8x. Jadi plus x. Ada 3 suku. Jadi turunin juga supaya jadi 3 suku. 5x kuadrat bagi x kuadrat itu 5. 5 kali x kuadrat 5x kuadrat. 5 kali 0 itu 0. 5 kali negatif 4 negatif 20. Kurangi. Ini habis, ini x, ini jadi plus 23. Jadi ini sisa. Nah, sekarang pakai alternatif yang kedua. Kita tulis sesuai bentuk ini ya, kayak gini. X-nya itu yang ini. 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurangi 7x tambah 3 sama dengan pembaginya ini. Nah, kali hx ya, tambah sisanya kita tulis mau px tambah q boleh, mau ax tambah b boleh ya, fleksibel sih. Kita cari pemfaktorannya dari yang ini, x kuadrat itu pemfaktorannya berapa, yang dikali hasilnya negatif 4, kalau dijumlah hasilnya 0. Negatif 2 sama 2 ya kan, negatif 2 kali negatif
Negatif 2 kali 2 itu negatif 4, negatif 2 tambah 2 itu 0. Kali HX tambah PX tambah Q. Ini tulis lagi aja. Kita cari nilai X dari kedua ini ya. X kurangi 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Substitusilah ke persamaan ini. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 tambah 5 kali 2 pangkat 2 kurangi 7 kali 2 tambah 3 sama dengan 2 kurangi 2 kali 2 tambah 2 HX tambah PX tambah Q. P2 ya tambah Q. Langsung aja ya, ini 25 sama dengan ini juga kalau dikurang 0, ini kali ini udah pasti 0, jadi 0 tambah 2P tambah Q, jadi 2P tambah Q. Langsung aja ditulisnya. Oke. Terus untuk yang X tambah 2 sekarang. Berarti X-nya negatif 2. Masukin 2 kali negatif 2 pangkat 3 tambah 5 kali negatif 2 kuadrat kurangi 7 kali negatif 2 tambah 3 sama dengan negatif 2 kurangi 2 negatif 2 tambah 2 HX tambah PX P negatif 2 tambah Q. Ini langsung hasilnya 21 ya. Jadi 21 sama dengan ini udah pasti 0 karena pemfaktoran itu pasti salah satunya pembuat nolnya. Jadi kalau dikalikan itu 0. Jadi ini negatif 2P tambah Q. Oke, kita eliminasi kedua persamaan ini. 2P tambah Q sama dengan 25. Negatif 2P tambah Q sama dengan 21. Nih, dua-duanya udah sama nih. Mau ditambah apa dikurang? Kurang aja ya. Ini kurang ini jadi 4P. Habis, ini jadi 4. P-nya sama dengan 1. Negatif 2P tambah Q sama dengan 21. P-nya itu 1 berarti jadi negatif 2. 1 kali negatif. P-nya itu 1 kali negatif 2 jadi negatif 2 tambah Q sama dengan 21. Q-nya itu 21 tambah 2, 23. P-nya 1, Q-nya 23. Berarti sisa pembagian itu kan bentuknya PX tambah Q ya. P-nya itu 1 kali X berarti X. Q-nya itu 23. Jadi Q-nya 23 jadi X tambah 23. Oke, sama ya kayak ini. Suatu suku banyak PX memberikan sisa 3 jika dibagi dengan X tambah 1 dan bersisa 1 jika dibagi dengan X kurangi 1. Tentukan sisanya jika PX dibagi dengan X kuadrat kurangi 1. Sisa 3 jika dibagi dengan X tambah 1. Ada X tambah 1 ini ya. Berarti di sini X tambah 1-nya itu kan sebagai pembagi. Berarti cari dulu nilai X-nya, berarti negatif 1. Karena sisanya 3, sisanya itu tadi kan bentuknya PX ya. PX tambah Q itu kan sisa ya. Karena sisanya 3, berarti PX tambah Q itu sama dengan 3. Nah, X-nya itu kita ganti dengan negatif 1. Jadi, P kali negatif 1 tambah Q sama dengan 3. Jadi, negatif P tambah Q sama dengan 3. Terus yang kedua, sisa 1 jika dibagi dengan X kurang 1. Berarti X kurang 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 1. Nah, bentuk ke PX ini jadi 1 kali P ya. P
tambah Q sama dengan sisanya ini 1. Oke, dapat 2 persamaan nih. Ini sama ini. Terus dieliminasi. Negatif P tambah Q sama dengan 3. P tambah Q sama dengan 1. Mau diapain? Mau diapain nih? Dikurang ditambah, udah sama-sama ya koefisiennya. Kurang aja ya. Negatif P kurangi P, negatif 2P. Q kurangi Q, habis ya. Ini 3 kurangi 1, 2. P-nya berarti sama dengan negatif 1. Substitusi ke sini aja ya. P tambah Q sama dengan 1. P-nya negatif 1 tambah Q sama dengan 1. Q-nya 2 ya, 1 tambah 1. Tentukan sisanya jika Px dibagi dengan X kuadrat kurangi 1. Oke, kita tulis Px-nya ya, bentuk teoremanya itu. Teoremanya itu kan Px sama dengan pembaginya ini ya, X kuadrat min 1 kali hasil baginya belum tahu, ditambah sisa ya kan, sisanya itu Px tambah Q. Ini sisa. Nah, di sini kan Px-nya juga di sini nggak disebutin ya, Px-nya berapa. Jadi kita tulis dalam Px aja. Nah, ini cari faktornya. Faktornya itu ini X, ini X. Yang dikali hasilnya negatif 1, yang ditambah hasilnya 0. Jadi negatif 1 tambah 1. Ya kan? Negatif 1 kali 1, negatif 1. Negatif 1 tambah 1 itu 0. Kali Hx tambah Px tambah Q. Berarti ini pemfaktorannya sama kayak yang diketahui ya. Ada X tambah 1 di sini. Ada X min 1 di sini. Jadi ini kita nggak perlu cari lagi. Jadi udah dapet P sama Q-nya. Tinggal kita simpulkan di sini. Jadi yang ditanyanya itu kan sisa. Berarti bentuk yang Px tambah Q. Jadi sisa pembagiannya jika Px dibagi, kita pakai kalimatnya ya, soalnya kan ini ada beberapa yang diketahui, jadi takutnya salah. Ini tuh maksudnya sisa pembagian dari apa ya, dari yang ditanyakannya itu adalah, oke, berarti Px-nya ya, P-nya itu negatif 1 kali X, negatif X. Q-nya itu 2, jadi plus 2. Jadi ini deh sisanya, negatif X tambah 2. Alhamdulillah sudah selesai video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang jelas, atau salah ngitung, salah nulis ya, atau salah ngomong. Mohon segera koreksi langsung ke Ibu ya, dan tanyakan langsung ke Ibu. Semoga kalian paham dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.